我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo kalian para pecinta Battle Through the Heavens yang baru pengen ngerebah, makan sagu yang udah mateng. Nih yang kalian tunggu udah dateng. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay di sini dan lempar kopi buat Mimin sebagai apresiasi lebih. Kuilang gak usah lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanan Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Nulong yang pada saat ini lagi curcol kepada semua orang. Nulong pada saat ini merasa bahwa ia benar-benar tidak bisa bertindak untuk melawan. Nulong pun dipenuhi dengan kesedihan karena pada saat ini ia benar-benar tidak berdaya. Melihat Nulong yang pada saat ini hanya bisa merenung dan larut di dalam kesedihan, Xiaoyan pun segera berdiri dengan kemarahan yang mengamuk di matanya. Xiaoyan segera berkata kepada Nulong bahwa mereka adalah saudara. Kebencian Nulong adalah kebencian mereka semua. Bukankah orang-orang itu mencari Nulong kemana-mana dan mencoba untuk membunuhnya? Pada saat Xiaoyan dan yang lainnya pulih, mereka akan pergi bersama dengan Nulong untuk membalaskan dendam ini. Bahkan jika mereka harus menggeledah seluruh gua berdarah ini, mereka harus menemukan orang-orang itu. Chaos Immortal, Jing Wuchen dan Long Yi juga pada saat ini segera bangkit dan berdiri berdampingan dengan Xiaoyan. Melihat hal ini, Nulong pada saat ini benar-benar merasa senang di dalam hatinya. Ia bersyukur melihat Xiaoyan dan yang lainnya yang pada saat ini mendukungnya. Nulong tiba-tiba merasa bahwa ia tidak sendirian di dalam pertarungan ini dan ia masih memiliki harapan. Sekarang setidaknya ada beberapa saudara yang bersimpati satu sama lain. Dengan air mata yang berlinang, Nulong pun menempelkan lengan kanannya ke dada kiri dan membungkuk. Nulong pada saat ini memberikan penghormatan terberat dari klan monster kepada mereka semua. Setelah itu ia berdiri tegak dan mengangkat kelapanya ke langit dan berteriak. Nulong meneriakkan agar Beihu mencuci lehernya dan menunggu Nulong. Raungan ini benar-benar seperti guntur yang menyebar ke segala arah. Xiaoyan dan yang lainnya pun saling memandang dan merasa lega melihat ekspresi dari Nulong. Namun tak lama setelah itu segera terdengar langkah kaki yang tergesa-gesa dan kacau dari hutan yang lebat. Bersamaan dengan itu sebuah suara segera terdengar bersamaan dengan ratusan sosok yang segera muncul. Suara itu segera berkata ternyata Nulong telah bersembunyi di sini seperti kura-kura. Kelompok Xiaoyan pun segera menoleh ke arah orang-orang yang baru saja sampai. Mereka melihat seseorang mengenakan jubah rubah putih dan memegang kipas lipat baja di tangannya. Di belakangnya diikuti oleh lebih dari 150 orang anggotanya. Seketika kelompok Xiaoyan menyadari bahwa sosok yang memimpin ini adalah Beihu. Di sisi lain, Beihu pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan setelah menemukan Nulong. Beihu adalah orang yang cerdas dan ia tahu bahwa Nulong ingin meninggalkan ilusi ini hidup-hidup. Sementara itu Nulong pada saat ini benar-benar tidak bisa menahan amarah di hatinya. Tubuhnya bergetar hebat dan ia segera mengambil kapak perang perunggu dan hendak bergegas maju. Tetapi sebuah tangan tiba-tiba segera terulur dari belakang dengan kuat menekan bahunya. Chaos Immortal segera mengambil langkah maju untuk memblokir di depan Nulong. Ia menatap tajam ke arah Beihu dan elit monster lainnya. Ekspresi dari Chaos Immortal pada saat ini benar-benar muram ketika ia menatap ke arah kelompok ini. Meskipun ada 3 jenius tiada tara di dalam kelompoknya, tetapi mereka semua pada saat ini masih belum pulih. Terutama Nulong pada saat ini yang masih terluka parah akibat pertempuran sebelumnya. Kekuatan dari Chaos Immortal juga bahkan pada saat ini tidak ada setengah dari kondisi puncaknya. Pada saat ini hanya Long Yi dan Jing Wuchen yang berada dalam kondisi puncaknya, tetapi bagaimana mungkin mereka bisa menghadapinya? Terlebih lagi menurut Nulong, kekuatan dari Beihu ini hanya sedikit lebih rendah dari kejeniusan yang tiada taranya. Sementara itu di sisi lain melihat Chaos Immortal yang muncul, Beihu dan elit monster lainnya benar-benar tertegun. Mereka tanpa sadar segera mundur selangkah. Mereka menyadari bahwa sosok yang baru saja maju adalah Chaos Immortal.
Perbincangan di antara mereka pada saat ini segera terjadi ketika mereka bertanya-tanya mengapa Chaos Immortal pada saat ini telah bergabung dengan Nulong. Selain itu, sepertinya hubungan mereka pada saat ini benar-benar tidak dangkal. Melihat tampilan Chaos Immortal yang emosi, jika Chaos Immortal membantunya, maka apakah yang akan terjadi kepada mereka? Pada saat ini, Beihu dan kelompoknya benar-benar dipenuhi kengerian. Sementara itu, Xiaoyan yang belum pernah melihat Beihu dan kelompoknya pada saat ini tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Xiaoyan menyadari bahwa kelompok Beihu tidak memandang Xiaoyan, Longyi, dan Jing Wuchen. Tampaknya di mata mereka, Xiaoyan dan 3 orang lainnya hanyalah pelayan dari Chaos Immortal. Mereka berpikir mungkin kekuatan dari ketiga orang ini tidak lemah, tetapi dengan keunggulan numerik lebih dari 150 orang dari klan monster, bagaimana mungkin ketiga orang ini bisa bertahan melawan mereka? Yang mereka takutkan pada saat ini hanyalah Chaos Immortal yang berdiri terdiam di hadapan mereka. Di tengah-tengah keterkejutannya, Beihu memandangi Chaos Immortal. Ia memperhatikannya dan tiba-tiba menyadari sepertinya wajah Chaos Immortal sedikit pucat. Aura yang memancar dari tubuhnya juga tidak sekuat dengan apa yang ia bayangkan. Ia pun bergumam, mungkinkah Chaos Immortal telah terluka dalam pertempuran sebelumnya dengan Nulong? Beihu pun menjadi tenang ketika memikirkan hal ini dan pemikirannya berubah menjadi tajam. Ia menyadari bahwa keduanya pada saat ini benar-benar sedang terluka akibat pertempuran. Meskipun keduanya adalah jenius yang tiada taranya, namun dalam kondisi ini sepertinya mereka akan diuntungkan. Namun meskipun dugaan ini diyakini olehnya, prestis dari Chaos Immortal masih membuat Beihu tidak berani mengambil resiko. Memikirkan banyak hal ini, Beihu pun segera memberi isyarat di belakangnya agar mereka tidak perlu panik. Ia pun segera menangkupkan tinjunya dan segera berbicara kepada Chaos Immortal. Ia memperkenalkan diri bahwa ia bernama Beihu dari klan monster. Ia datang ke sini dengan gegabah kali ini dan ia tidak ingin berurusan dengan saudara Chaos Immortal. Beihu sudah lama mengagumi nama dari saudara Chaos Immortal, tetapi tidak ada kesempatan untuk bertemu dengannya. Hari ini mereka bertemu karena takdir dan Beihu menyadari bahwa saudara Chaos terlihat luar binasa. Melihat sikap raja keluarga Warcraft dengan setiap gerakannya merupakan sebuah keberuntungan besar dalam hidup ini. Ia benar-benar ingin berbincang-bincang dengan saudara Chaos di dalam ilusi ini. Perjalanan ini benar-benar tidak sia-sia dan sangat berharga. Mendengar perkataan dari Beihu ini, kelompok Xiaoyan menyadari bahwa perkataannya benar-benar sangat halus. Tidak heran kelompok Nulong pada saat sebelumnya benar-benar telah terpengaruh olehnya. Chaos Immortal juga menyadari hal yang sama dan segera membuka mulutnya untuk berbicara. Ia berkata bahwa Beihu tidak perlu bersikap sopan dan katakan kepadanya apa yang telah terjadi. Beihu pun segera membuka mulutnya dan berkata ada lebih dari 150 orang yang memiliki kebencian mendalam kepada Nulong. Oleh karena itu ia meminta saudara Chaos untuk tidak ikut campur dalam keluhan mereka. Menanggapi hal itu, Chaos Immortal pun mengangkat alisnya yang tebal dan bertanya apakah mereka akan membalas dendam kepadanya sekarang. Melihat konfirmasi anggukan dari Beihu, Chaos Immortal diam-diam merangsang dokinya dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak ke langit. Tawa ini disertai dengan doki yang melonjak ke segala arah dan memekakkan telinga. Hal ini mengejutkan para elit klan monster dan mematahkan pemikiran mereka yang menyangka Chaos Immortal tidak dalam keadaan puncaknya. Akhirnya tawa dari Chaos Immortal pun terhenti dan ia segera lanjut mulai berbicara. Chaos Immortal segera berkata bahwa Nulong telah bertarung dengannya sebelumnya dan ia pada saat ini belum pulih dari luka-lukanya. Jika Beihu datang kepadanya untuk membalas dendam dan menyelesaikan keluhannya pada saat ini, bukankah dengan begitu maka dapat dikatakan Beihu mengambil keuntungan dari orang lain? Terlepas dari apakah ia memiliki hubungan dengan Nulong atau tidak. Namun cedera Nulong ini benar-benar karena Chaos Immortal. Bahkan jika mereka memiliki keluhan yang besar dan harus diselesaikan pada Nulong, ia tidak bisa hanya duduk diam membiarkan hal tersebut. Jika ia membiarkan hal itu terjadi, bukankah nama Chaos Immortal benar-benar telah terkoyak?
Oleh karena itu, pada saat ini Chaos Immortal akan memberi mereka dua pilihan. Yang pertama, mereka bisa menyerang Nulong sekarang dan ia akan membantu Nulong. Yang kedua, mereka bisa meninggalkan tempat ini sejauh 10 km dan menunggu Nulong pulih. Jika waktunya tiba dan mereka menghampiri Nulong untuk menyelesaikan keluhan di antara mereka, pada saat itu Chaos Immortal tidak akan pernah ikut campur permasalahan mereka. Mendengar perkataan dari Chaos Immortal ini, Xiaoyan mendesah di dalam hatinya. Jing Wuchen dan Long Yi juga pada saat ini dipenuhi dengan kekaguman kepada Chaos Immortal. Sementara itu, Nulong pada saat ini benar-benar sangat tersentuh dengan perkataan dari Chaos Immortal. Akhirnya Nulong mengambil langkah ke samping dan berdiri berdampingan dengan Chaos Immortal dan menatap ke arah Beihu dengan sepasang mata merah darah. Nulong segera berkata bahwa ia tidak memiliki banyak kekuatan, tapi ia masih bisa maju. Melihat hal tersebut, Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya dengan senyum masam dan segera melangkah maju bersama dengan Long Yi dan Jing Wuchen. Pada saat ini 5 orang berbaris dan mereka menyadari sepertinya pertempuran sengit sudah dekat. Melihat pemandangan ini, Beihu benar-benar kesal di dalam hatinya yang terdalam. Ia benar-benar sangat cemas dengan apa yang dilihat di hadapannya. Ia pun terus berpikir hingga akhirnya ia segera menangkupkan tinjunya kepada Chaos Immortal. Ia segera berkata bahwa apa yang dilakukan oleh saudara Chaos membuatnya kagum. Namun pada saat ini saudara Chaos Immortal benar-benar tidak tahu apa-apa. Nulong sebenarnya adalah serigala berbulu domba dan bajingan ini benar-benar membenci orang lain dan tidak layak untuk perlindungan saudara Chaos. Mendengar hal itu, baik Chaos Immortal dan Xiaoyan benar-benar tertegun dan tidak tahu mengapa Beihu mengatakan hal ini. Sementara itu, Nulong juga pada saat ini terkejut sesaat, tetapi ia segera berubah menjadi marah. Ia berkata beraninya Beihu pada saat ini memfitnah Nulong. Ia pun mengayunkan kapak perang perunggu dan hendak menyerang Beihu. Xiaoyan dan Chaos Immortal pun segera menahan bahu kiri dan kanan Nulong. Ia meminta Nulong pada saat ini untuk jangan bergerak. Sementara itu Beihu pada saat ini tersenyum dipenuhi dengan kemenangan karena telah memprovokasi Nulong. Ia pun segera berkata apakah Nulong benar-benar ingin membunuhnya. Apakah Nulong pada saat ini benar-benar tidak ingin Beihu menyelesaikan perkataannya? Nulong pada saat ini segera menekan emosi di dalam hatinya dan mulai berbicara. Ia berkata silakan berbicara dan ia akan mendengarkan apa yang keluar dari mulut penjahat tercela ini. Menanggapi hal itu, Beihu pun segera bertanya apakah Nulong yakin Beihu ini adalah orang yang tercela. Tidak peduli betapa tercelanya Beihu, namun pada saat ini ia ingin menyelesaikan keluhan dan kemarahan yang dilakukan oleh Nulong. Paru-paru Nulong benar-benar akan meledak ketika mendengar perkataan ini. Nulong berteriak bahwa ia memang blaam-blaam dengan leluhur generasi ke-18 Beihu. Katakan kepada Nulong hal jahat apa yang telah ia lakukan dengan hal seperti itu. Mendengar hal itu, Beihu pun berpura-pura merenung. Jelas Beihu ini adalah orang yang sangat cerdas dan benar-benar memainkan sebuah drama. Ia pun segera berkata bahwa Nulong adalah seseorang jenius yang tak tertandingi dari klan monster. Ia adalah kebanggaan dari klan monster dan begitu banyak elit dari klan monster memuja dirinya. Begitu banyak orang yang mengikuti Nulong di dalam ilusi dan bagaimana mungkin Nulong bisa melakukan hal seperti itu. Pada saat ini benar-benar begitu banyak orang dari klan monster yang merasa malu. Setelah mengucapkan hal itu, Beihu pun segera menoleh ke arah Chaos Immortal. Ia segera berkata agar saudara Chaos jangan tertipu oleh penampilan dermawan bajingan ini. Ia benar-benar tidak percaya bahwa Nulong benar-benar akan menjadi orang yang seperti itu. Masalah ini terkait dengan reputasi dari klan monster, oleh karena itu tolong maafkan Beihu karena tidak bisa menyebutkannya secara terperinci. Tetapi Beihu bersumpah bahwa apa yang ia katakan pada saat ini memang benar. Lebih dari 100 elit klan monster yang hadir di sini bisa bersaksi. Saudara Chaos Immortal bisa memikirkan hal ini. Ia dan elit yang berada di belakangnya pada saat ini berasal dari ras monster yang berbeda. Jika bukan karena apa yang dilakukan oleh Nulong, semua orang benar-benar tidak akan marah.
Itulah mengapa begitu banyak elit ras monster yang awalnya mengikutinya ke dalam ilusi bergandengan tangan untuk membunuhnya. Mereka tidak takut akan kekuatan yang dimiliki oleh Nulong sebagai seorang jenius yang tiada taranya. Alis Chaos Immortal dan Xiaoyan pada saat ini berkerut mendengar penjelasan dari Beihu. Keduanya menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Beihu terdengar masuk akal. Sementara itu, darah pada saat ini segera mengalir ke otak Nulong dan niat membunuh segera melonjak di hatinya. Ia pun melepaskan diri dari Xiaoyan dan Chaos Immortal dan segera melesatkan kapaknya bergegas maju. Beihu tampaknya telah mengharapkan hal ini dan ia segera melompat ke belakang di tengah kerumunan. Ia pun segera berteriak kepada Chaos Immortal apakah kakak Chaos bisa melihat hal ini. Bahkan Nulong pada saat ini benar-benar akan membunuh orang untuk membungkam semua ini. Menanggapi hal itu, Nulong seketika terdiam dan berteriak ke arah Beihu. Nulong berkata apa yang dikatakan oleh Beihu ini benar-benar sebuah omong kosong. Bukankah pada saat ini sangat jelas Beihu yang menginginkan kekuasaan? Untuk menjadi target pelatihan utama, ia benar-benar ingin menggunakan kesempatan ini untuk memasuki ilusi. Ia benar-benar menyebarkan desas-desus untuk menghasut semua orang dan menyingkirkan Nulong. Selain itu, semua anggota yang di sini benar-benar telah disihir dan dibeli oleh Beihu. Mereka benar-benar bergabung dengan Beihu untuk membunuh kandidat kunci pelatihan. Mereka benar-benar menjual diri mereka sebanyak yang diberikan oleh Beihu kepada mereka. Apakah mereka masih memiliki aturan dari keluarga klan monster? Apakah mereka berani menghadapi tablet leluhur klan monster ketika mereka kembali? Setelah mendengar perkataan Nulong ini, banyak wajah elit klan monster tiba-tiba berubah menjadi biru. Mereka menundukkan kelapa karena tidak berani melihat Nulong di hadapannya. Chaos Immortal dan Xiaoyan melihat reaksi para elit dari ras monster ini dan mengerutkan kening dengan curiga. Beihu pun seketika menyadari bahwa Chaos Immortal pada saat ini sepertinya curiga. Beihu pun segera menunjuk semua anggotanya yang pada saat ini tertunduk. Beihu pun menoleh ke arah Nulong dan berkata bahwa mereka telah mengikuti Nulong dan memujanya. Mereka benar-benar tidak tega untuk membunuh Nulong yang merupakan idola mereka. Beihu pun segera menanyakan hal ini kepada semua orang yang menunduk dan mereka pada saat ini menganggukkan kelapa. Mereka menyadari bahwa mereka akan mati jika mereka pada saat ini melepaskan Nulong. Beihu pun segera menoleh ke arah Chaos Immortal dan berkata bahwa kakak Chaos telah melihat semuanya. Melihat situasi ini, Chaos Immortal, Xiaoyan, Long Yi, dan Jing Wuchen benar-benar memiliki gelombang di dalam hatinya. Mereka pada saat ini benar-benar terguncang karena mereka baru saja mempercayai Nulong. Sementara itu, Nulong pada saat ini dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Tetapi ia benar-benar merasa tidak berdaya di bawah tekanan begitu banyak orang. Kemarahan yang tidak ada habisnya hanya bisa berubah menjadi kesedihan yang luar binasa di dalam hatinya. Ia pun bergumam mungkinkah langit benar-benar ingin membunuhnya. Nulong pun pada saat ini benar-benar pasrah dan ia segera menekan perasaannya. Setelah sedikit lebih tenang, Nulong pun segera membuka mulutnya dan berkata ada banyak orang di Beihu tetapi mereka masih enggan mengambil tindakan. Mereka terus menggunakan kata-kata untuk memenangkan kepercayaan dari Chaos Immortal. Jelas mereka takut Chaos Immortal akan membantu Nulong. Dengan kata lain, apakah ia dapat bertahan hidup di bencana ini tergantung sepenuhnya kepada Chaos Immortal. Semua ini tergantung apakah Chaos Immortal dan Xiaoyan mempercayainya atau tidak. Ia baru saja bertemu dengan Chaos Immortal dan Xiaoyan dan mereka masih belum mengenalnya dengan baik. Bagaimana pada saat ini Nulong bisa membuat Chaos Immortal dan Xiaoyan mempercayainya? Sementara itu Chaos Immortal pada saat ini mengerutkan kening dan memiliki pemikiran yang rumit. Ia pun merenung sejenak namun pada saat ini benar-benar tidak memiliki titik terang. Setelah cukup lama Chaos Immortal pun segera bertanya kepada Xiaoyan yang berada di samping. Chaos Immortality bertanya kepada Xiaoyan bagaimana kakak Xiaoyan melihat hal ini. Xiaoyan pun menjawab dengan lembut ketika berkata biarkan Xiaoyan memikirkannya terlebih dahulu. Mata Xiaoyan terus memindai antara Nulong dan Beihu dan berpikir dengan tenang. Xiaoyan juga pada saat ini merasa sangat pusing tentang permasalahan ini.
Sementara itu di sisi lain kelompok Beihu pada saat ini benar-benar terbelalak melihat hal ini. Mereka jelas mengharapkan jawaban dari Chaos Immortal. Tetapi mereka pada saat ini benar-benar mendapatkan keterkejutan yang tak tertandingi. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa pengikut dari Chaos Immortal ini benar-benar akan menjawab dengan ketenangan pikirannya. Perbincangan di antara mereka pun segera terjadi ketika mereka bertanya-tanya, bukankah ini adalah pengikut dari Chaos Immortal yang berjubah hitam? Siapakah sosok ini dan bagaimana ia bisa memenuhi syarat untuk membantu Chaos Immortal membuat keputusan? Mereka pun bertanya-tanya kapankah seorang jenius yang tiada taranya seperti itu muncul di benua Dodi? Mengapa mereka tidak memiliki kesan sama sekali kepadanya? Mungkinkah ia adalah bintang baru yang sedang naik daun dari kekuatan besar tertentu? Sementara itu Beihu juga pada saat ini benar-benar terkejut dan memikirkan hal ini. Ia tidak berharap bahwa anak berjubah hitam ini benar-benar diberikan kesempatan untuk membantu Chaos Immortal. Sepertinya anak ini bukanlah seseorang dengan karakter yang binasa. Tampaknya dengan adanya bocah ini, hal ini akan menjadi semakin buruk bagi kelompok mereka. Memikirkan hal ini, ia pun dengan cepat menatap ke arah Xiaoyan dengan hati-hati. Pada akhirnya ia pun diam-diam menghela nafas dan buru-buru berkata kepada Xiaoyan. Beihu berkata sebelumnya ia meminta maaf karena ia benar-benar tidak tahu siapakah orang ini. Bolehkah ia mengetahui siapakah orang ini? Menanggapi hal itu, untuk beberapa alasan Xiaoyan pada saat ini memiliki ketidaksukaan yang tak terlukiskan untuk Beihu. Xiaoyan pun akhirnya memberitahu namanya kepada Beihu dengan nada yang tidak biasa sambil berpikir. Beihu seketika tertegun mendengar nama Xiaoyan dan tiba-tiba teringat seseorang. Beihu telah mendengar bahwa orang dengan nama Xiaoyan ini benar-benar beruntung dan terkenal di dataran karena mendapatkan beberapa resep dari Kaisar Iblis Tua. Namun bagaimana mungkin ia pada saat ini bisa begitu dihormati oleh Chaos Immortal? Chaos Immortal adalah orang yang selalu memandang kekuatan dan bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Atau mungkinkah mereka bisa berteman karena ramuan yang dibuat oleh Xiaoyan? Beihu pun bergumam tidak peduli bagaimana ia membuat pertemanan bersama dengan Chaos Immortal. Seharusnya ia tidak memiliki banyak kekuatan dalam pertempuran. Sepertinya orang ini lemah dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari orang ini. Akhirnya Beihu menghela nafas dan segera berkata ternyata ini adalah saudara Xiaoyan yang memurnikan cairan roh bening. Selama bertahun-tahun ini nama saudara Xiaoyan benar-benar telah terkenal di benua Dodi. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak menanggapi apa yang dikatakan oleh Beihu. Xiaoyan pun segera berbalik dan menatap ke arah Nulong yang alisnya berangsur-angsur meregang. Xiaoyan berkata sambil tersenyum bahwa ia ingin mendengar sesuatu dari saudara Nulong. Mendengar kata-kata Xiaoyan ini, arus hangat segera melonjak di hati Nulong dan ia segera menatap ke arah Xiaoyan dan Chaos Immortal. Nulong pun menatap keduanya dengan serius dan segera berkata dengan perlahan. Ia berkata bahwa ia yang bernama Nulong bersumpah demi nama leluhurnya dan klan monster bahwa ia tidak pernah melakukan apapun yang Beihu sebutkan untuk menjebaknya. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun segera membuat kesimpulan awal di dalam hatinya. Xiaoyan menyadari sedari awal Nulong adalah tipe orang yang selalu memegang janji miliknya. Xiaoyan pun bergumam berani bersumpah atas nama leluhur klan monster. Tampaknya Nulong benar-benar telah dijebak. Dengan pengalaman Xiaoyan berbincang-bincang bersama King Haoran dan Xiaozhan yang dapat dianggap sebagai leluhur dari kedua ras, Xiaoyan mendapatkan banyak pembelajaran dan memahami banyak karakteristik dari kedua ras. Berdasarkan hal inilah Xiaoyan terus memikirkan kemungkinan yang terjadi. Xiaoyan berpikir untuk melihat bagaimana Beihu bereaksi terhadap sumpah dari Nulong dan bagaimana menghadapinya sebelum membuat kesimpulan. Jika mereka semua berani tampil seperti biasa dan berani bersumpah atas nama leluhur klan monster, barulah Xiaoyan akan bisa mencapai ke tahap berikutnya. Xiaoyan pun segera menoleh menatap ke arah kelompok Beihu yang berada di hadapannya. Pada saat ini ekspresi para elit dari klan monster benar-benar berubah setelah mendengar Nulong mengucapkan janji atas nama leluhur klan monster. Ekspresi mereka benar-benar berubah drastis dan mata mereka berkedip.
Pada saat ini hanya Beihu yang tetap tenang dan ia segera mengguncang kipas lipatnya dengan ringan. Sementara itu Xiaoyan segera mulai membuka mulutnya ke arah kelompok Beihu. Xiaoyan berkata bagaimanapun mereka harus melakukan sumpah atas nama leluhur mereka seperti yang dilakukan oleh Nulong. Beihu harus memimpin sumpah ini bagi semua orang. Menanggapi hal itu, Beihu seketika menjadi emosi dan berkata bahwa Xiaoyan memang benar-benar lancang. Apakah menurut Xiaoyan mengucapkan sumpah atas nama leluhur ini adalah sebuah lelucon? Apakah Xiaoyan berpikir mereka bisa bersumpah atas nama orang tua mereka sesuka hatinya? Ataukah pada saat ini karena Xiaoyan bukan dari ras monster, maka Xiaoyan tidak menghormati leluhur klan monster? Menanggapi hal itu, Xiaoyan pada saat ini hanya memandangi Beihu dengan main-main. Tetapi di dalam hati dan pikirannya yang tenang, Xiaoyan dengan cepat mengetahui permasalahan ini. Namun Xiaoyan juga pada saat ini menyadari jika semua ini berakhir, pertempuran akan segera datang. Xiaoyan pun dengan cepat memikirkan strategi untuk melawan musuh dalam perang besar yang akan datang ini. Melihat Xiaoyan yang terdiam pada saat ini, Beihu benar-benar menjadi semakin kesal. Ia pun mengalihkan pandangannya ke arah Chaos Immortal yang pada saat ini juga terdiam. Chaos Immortal melirik ke arah Xiaoyan yang pada saat ini sedang berpikir keras dan tidak mengerti apa yang difikirkan oleh Xiaoyan. Ia pun pada akhirnya segera berkata tanpa ekspresi bahwa apa yang dikatakan oleh Xiaoyan adalah maksud dari Chaos Immortal. Menanggapi hal itu, Beihu benar-benar terkejut dan menyipitkan matanya. Beihu benar-benar tidak menyangka bahwa keputusan akhir apakah mereka akan membantu Nulong sebenarnya ada di tangan Xiaoyan. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan masih berpikir keras mencari cara bagaimana menakut-nakuti elit monster ini. Akhirnya setelah cukup lama Xiaoyan pun segera tersenyum dan menyadari bahwa ia pada saat ini telah menemukan sebuah cara. Akhirnya Xiaoyan pun segera menoleh ke arah kelompok Beihu yang berada di hadapannya. Sementara itu Beihu pada saat ini menghela nafas dan meminta Xiaoyan untuk memberikan toleransi. Tidak mungkin bagi mereka untuk bersumpah atas nama leluhur mengenai perkara ini. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun berkata bahwa mereka pada saat ini hanya berbicara omong kosong. Mereka pada saat ini benar-benar harus mengungkapkan sumpah atas nama leluhur mereka masing-masing. Jika tidak maka hanya ada satu pilihan dan mereka harus segera mundur. Setelah Nulong pulih barulah mereka bisa datang kembali untuk berurusan dengan Nulong. Mendengar perkataan Xiaoyan ini, Chaos Immortal, Long Yi, Jing Wuchen dan Nulong benar-benar merasa lega. Sementara itu kelompok Beihu pada saat ini benar-benar tercengang dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Beihu pada saat ini benar-benar mengepalkan tangannya dan tidak menyangka bahwa keputusan dari Xiaoyan ini akan disetujui oleh Chaos Immortal. Beihu pada saat ini benar-benar berpikir apa yang harus ia lakukan. Pada saat ini Beihu benar-benar harus membunuh Nulong agar ia bisa menjadi orang satu-satunya di klan monster yang mendapatkan pelatihan. Memikirkan hal ini, Beihu kembali teringat bahwa kekuatan Chaos Immortal pada saat ini telah melemah. Dua orang jenius yang tak tertandingi yang berada di hadapan mereka ini benar-benar dalam kondisi lelah. Sementara untuk tiga orang yang tersisa pada saat ini tidak akan menjadi halangan dengan kelompok mereka yang berjumlahkan 150 orang. Beihu pun menekan emosi di dalam hatinya. Ia pada akhirnya segera memutuskan untuk melawan Chaos Immortal bersama dengan Nulong dan yang lainnya. Setelah Beihu bisa menghabisi kelima orang ini, maka Beihu akan menghabisi semua orang yang tersisa dari klan monster. Beihu benar-benar harus menghilangkan bukti atas semua kejahatannya. Akhirnya setelah memantapkan hatinya, ia pun memerintahkan semuanya untuk bersiap bertempur. Di sisi lain, Chaos Immortal, Xiaoyan, dan Nulong pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa Beihu akan memutuskan hal ini. Ekspresi dari Chaos Immortal dan Nulong pada saat ini benar-benar menjadi semakin suram. Mau tidak mau mereka pada saat ini harus bersiap dengan pertempuran yang benar-benar telah mendekat. Sementara itu di sisi lain pasukan dari Beihu pada saat ini benar-benar telah menggenggam erat senjata mereka. Doki di dalam tubuh mereka pada saat ini benar-benar siap untuk dilesatkan ketika pertempuran dimulai. Pada akhirnya dengan komando dan pergerakan dari Beihu semuanya pun segera menyerang.
Di sisi lain, Chaos Immortal, Nulong, Xiaoyan, Longyi, dan Jing Wuchen bersiap dengan doki yang melonjak ke segala arah. Pertempuran kelompok Xiaoyan melawan 150 lebih Dodi pun segera terjadi.